Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa syurutut tayammumi, adapun bab atau fasal ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban sebelum, maka disebut syurut. Beda dengan rukun atau arkan. Kalau syurut hal yang diwajibkan sebelum ibadah, terus berlangsung sampai berakhirnya ibadah. Kalau rukun hal-hal yang diwajibkan di awal. Kayak rukun sholat apa? Takbiratul itu di awal. Kalau syarat sholat ngadep kiblat. Kita sholat dulu nyari kiblat, apa nyari kiblat dulu baru sholat? Nah itu namanya syarat. Nah ini termasuk juga syarat tayammum. Syurutut tayammumi an yakuna biturab. Syarat tayammum bahwasanya dia itu wajib dengan tanah. Tanah. Ya. Dan tanahnya tanah halal. Bukan tanah yang memang di situ tidak dibolehkan lantaran bukan kepemilikan, seperti wakaf. Nih di sini. Di masjid ada perkarangannya, ada tanahnya itu. Nah, kita pakai buat tayammum nggak boleh. Karena itu tanah wakaf. Tapi harus tanah pribadi atau tanah yang tidak bertuan. Mana tempat yang nggak bertuan? Semua jadi petakin. Tuh. Tahirin, suci. Beda kalau air. Kalau air tohur, suci mensucikan. Kalau dia tohir, suci saja. La mustakmal. Nah, ada apa ya? Tanah mustakmal. Ada air La mustakmal. Artinya la mustakmal yaitu tanah yang sudah kita pakai setelah kita basuh bagian muka dan tangan. Begini. Tuh. Nah, kalau kita begini, udah jatuh ke bawah, itu mustakmal. Atau kita sudah pakai, kita pukul, lalu kita keprekin di sini, tuh jatuh. Karena ini tangan sudah dipakai. Tuh, ini udah dipakai nih. Pakai keprekin jauh. Jangan jatuh di daerah yang sudah kita pukul, dorbahnya itu. Ya. La mukhtalitin, nggak tercampur. Tuh tanah nggak tercampur. Bidakik dengan tepung. Wanahwihi atau selain tepung, apa aja, ya? Apakah tepung di situ, sagu mungkin, ya? Pokoknya apa aja benda-benda padat yang mencampuri itu tanah, nggak boleh. Jadi dia itu tanahnya berdebu. Walau gubara ramli la mustakmala, sekalipun debu apa? Debu dari remel. Itu apa namanya? Buih yang di lautan itu, atau kerikil, yang pasti debunya itu. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah debunya, bukan tanah. Nah, boleh kita pakai jadinya itu. Di mana? Tembok. Bukan tembok masjid juga. Tembok rumah kita. Tembok. Dia berdebu kan? Nggak bersihin. Debu udah. Tebel itu. Pakai. Buat tayammum. Wa an yaqsidahu. Nah, harus ada gosot. Artinya gosot bertujuan. Kita bertujuan datengin tuh tanah. Kita bertujuan datengin tuh debu. Kalau seandainya kita diem aja, nunggu, ya, angin mau hembus, ada debunya, kita diem aja begitu, sampai nempel ke muka kita langsung kita niat.
itu pun enggak sah. Maka disebut falau safat hurihun, kalau menghembus pada orang tersebut angin, waraddadahu alaih, kemudian dia sodorin mukanya, dia pegang tuh tangan langsung di muka tempelin, nah itu nggak sah juga. Harus ada gosok tujuan, sampein ke tanah itu atau ke debu itu. Wanawa, kemudian dia berniat, layak fi, nggak cukup itu. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatin, dan hendak dia mengusap. Nah, bagian dalam rukun sekarang. Rukun tayamum ada 2. Kalau rukun wudu ada 5. Rukun wudu, yang ada di tayamum itu adalah muka dan tangan. Mau tayamum niatnya mengangkat hadas besarkah? Mau tuh tayamum menduduki hadas kecilkah? Tetap. Ya. Kita ada jenabah, kita punya tayamum. Nah, anggota tayamum mana? Udah itu, muka dan tangan. Nggak pikirin, wah kan badan kita semuanya guling-gulingin itu tanah tuh. Nggak begitu. Udah muka dan tangan, cuman niat tangannya nawaitu istibahah li rafil hadatsil akbar. Kalau untuk kecil nawaitu istibahah li rafil hadatsil istibahah. Istibahah itu harus dipakai. Ya, apa bedanya? Kalau hadas tayamum untuk hadas besar, maka tidak membatalkan hal yang membatalkan wudu. Tuh, kita tayamum hadas besar, akhirnya kita buang angin. Nah, nggak batalin tuh niat hadas nggak perlu lagi. Tapi kalau hadas kecil, tayamum hadas kecil, batalnya ketika melihat air. Lihat air, batal tuh tayamum langsung. Wa an yuzila najasata awwala. Nah, ini dia pendapat yang mu'tamad Ibnu Hajar. Jadi kalau ada najis, ilangin dulu anggota tubuh kita. Oke, nanti akan kita bicara asbabun najah, asbabut tayamum ada 7. Sebab tayamum itu ada 7. Di antaranya tuh nanti jiroh dan jabiroh. Pembahasan tentang jabiroh dan juga pembahasan tentang jiroh ketika ada kelukaan. Jadi hilangkan najis terlebih dahulu. Hilangin dulu najisnya. Kalau bisa. Kalau ada air, najis dihilangin. Sekarang ngilangin najis kenapa? Harus pakai air, nggak pakai tayamum. Kalau nggak pakai air, nah ini dia. Kan wajib hilangkan najis. Nah, Ibnu Hajar katakan kalau nggak bisa hilangin, tetap tayamum. Tapi Imam Romli menyatakan kalau nggak bisa hilangin lantaran nggak ada air, maka sholat faqidut tohurin, itu yang kemarin kita bahas tuh. Dia seperti orang yang tidak mendapatkan 2 alat suci, air dan tanah. Jadi sholatnya kayak kemarin tuh syaratnya. Sholat faqidut yang kemarin kita bahas, ya. Jangan hilang semuanya nih. Artinya apa? Dia wajib dia sholatnya ya wajib yang fardu-fardu saja tuh yang kemarin tuh kita bahas. Terus dia hanya baca Fatihah, melainkan kalau dia tidak berjanabah. Kalau dia berjanabah harus hanya baca Fatihah. Yang ketiga nggak boleh dia sebagai imam. Yang keempat wajib ulang lagi, godok lagi atau iadah lagi. Iadah. Ya. Jadi masalah iadah ini masalah Masya Allah udah sering terjadi sudah. Ya. Arti iadah itu pengulangan kalau memang di dalam waktu lantaran kekurangan syarat. Pengulangan di dalam waktu.
Kalau di luarnya namanya apa? Qadha. Nah, itu namanya. Kalau di luar waktu kita sebut namanya qadha. I'adah ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Nanti kita bahas ya pada mengenai tentang sholat Jumat. Yang mana itu sering terjadi ta'addudul Jumat. Ya, berbilang-bilang Jumat tanpa memenuhi syarat. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu, hendaklah dia mencari betul-betul arah kiblat sebelum tayamum. Ini pun nggak syarat sebenarnya, tapi ada sebagian ulama mensyaratkan. Kenapa? Karena kan memang habis kita tayamum langsung jangan kelamaan, ya kan? Tayamum nyari kiblat bisa 2 jam, entar ke utara, entar ke selatan. Nah, cari dulu deh kiblat, baru tayam. Kenapa? Kita udah tahu nanti tayamum itu harus berada setelah masuknya waktu. Nah, makanya wa an yaqa'a ba'da dukhulil waqti. Dan bahwasanya terjadi tayamum itu setelah masuknya. Jadi wajib tayamum setelah waktu. Kalau memang itu tayamumnya tayamum fardu. Mau ngerjain sholat 5 waktu. Mau ngerjain sholat 5 waktu. Naik ke sekarang. Isya. Nanti tayamumnya. Nggak sekarang. Ntar. Pas waktunya baru kita tayamum. Kenapa? Lanjutin lagi. Wa an yatayammama li kulli fardin. Karena syaratnya pula untuk tayamum fardu itu dilakukan setiap sholat fardu harus hanya dengan 1 pemakaian. Harus itu. Jadi subuh 1, lepas itu udah expired tuh barang, nggak bisa digunakan lagi. Zuhur begitu juga, asar begitu juga, maghrib, isya begitu. Ini sekarang mau tayamum maghrib, gunain. Dan apa yang ada di bawahnya, mau qobliyah dengan tayamum fardu maghrib boleh. Misalnya kita tayamum buat ngerjain sholat maghrib, nah kita pakai qobliyah dengan tayamum itu boleh, karena itu di bawah. Iya. Ba'diyah habis sholat maghrib ngerjain boleh. Awabin, tahu gak sholat awabin? Bukan masjid musola awabi, bukan ya, awabin. Kerjanya 8 rakaat, 2 rakaat. Ya. Nah, mau ngerjain itu dengan 8 rakaat 2 kali salam. Terus begitu. Bisa pakai tayamum itu. Mau gobok sunnah. Apa ya? Tadi ngerjain sholat sunnah Jumat 2 rakaat. Tuh, aneh mau gobok deh. Kan kebanyakan begitu kita. Taunya karena Jumatnya 2 rakaat, qobliyahnya jadi 2. Ba'diyahnya, khotibnya begitu juga. Sama juga. Ya. Kiainya begitu juga. Ngerjain Nah, padahal apa? Sunnahnya 4. Qobliyah Jumat 4, ba'diyah Jumat 4. Ini mau qadha deh, ini maghrib deh. Bisa gak? Pakai tayamum tuh bisa. Belum sholat duha aneh. Duhanya karena lagi dapat inian doang, warisan. Kalau lagi jatuh sih nggak ada udah duha. Ngerjain duha boleh, qadha tuh. Masuk waktu isya, tayamum lagi. Udah nggak kepake lagi tuh. Khutbah Jumat, nah ini dia nih juga termasuk. Apakah khutbah Jumat boleh kita pakai khutbah langsung juga kita sholat 2 rakaat? Nah, ini sebagian ulama menyatakan nggak boleh. Ya, itu ucapan Imam Romli, nggak boleh dipakai. Jadi khutbah tayamum, karena khutbah itu kedudukannya seperti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi dia tayamum, nah nanti pas lagi Allahu Akbar, tayamum lagi. Ya kan cepet tayamum, emangnya lama, ya kan? Nah itu dia. Tapi bagian ulama menyatakan nggak apa-apa langsung dipakai 2.
Karena melihat dari khutbah ini asalnya 2 rakaat dari sholat duhur, gabungin. Cuma ada satu gambaran tuh. Dalam masalah fikih ada satu gambaran. Boleh kita menggunakan tayamum sebelum masuk itu waktu. Apa gambarannya? Gambarannya begini. Ya. Gambarannya kita kebablasan sholat subuh. Biasa tuh. Udah biasa lagi. Ya. Jam 11 baru kita pengen sholat subuh. Pengenlah tayamum. Nyari tayamum, nyari kiblat misalnya gitu. Ya. Udah kita tayamum, nih tayamum buat apa nih? Buat sholat subuh. Pas lagi mau sholat, ya, kita tahu masuk ke waktu zuhur. Masuknya waktu, dan di situ ada sholat berjamaah. Nah, akhirnya pikiran karena sholat subuhnya ditinggal kelantaran udzur, maka boleh ditangguhkan. Boleh. Kalau memang ada sebabnya, seperti kita dapatkan zuhur berjamaah, gitu, ya. Nah itu boleh. Itu boleh kita untuk tangguhkan. Akhirnya kita dahuluin sholat duhur lantaran kita lihat berjamaahnya. Kita tadi tayamum. Nah kita bertayamum sebelum masuknya waktu duhur. Pas setelah tayamum kita mau sholat, datang waktu sholat duhur dan kita dapatkan berjamaah, maka bisa kita gunakan itu, ya, tayamum itu buat sholat duhur. Padahal tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Itu dia. Tapi kan asalnya emang tayamumnya buat subuh. Tapi lantaran itu kita dapatkan udah selesai tayamum, masuk waktu duhur, kita dapatkan berjamaah, kita pakai itu. Nah kalau udah sampai sholat duhur, selepas salam mau pakai sholat subuh lagi boleh nggak? Nggak boleh. Karena kan tayamum itu harus dilakukan satu sholat fardu. Wa an yatayammama li kulli fardhin. Sampai sini dulu faslun. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna